mengabaikan perintah suami. Nusyuz, istri durhaka. Lebih tinggi dari durhaka, duralek. Lalu bagaimana dosanya Pak Ustaz? Lau kuntu amiran ahadan ala ayyasjuda ala ahadin, kalaulah boleh aku memerintahkan manusia sujud kepada manusia, maka pastilah aku perintahkan istri sujud kepada suami. Tapi karena tak boleh bersujud, maka jangan kalian sujud. Andai boleh, aku perintahkan. Suami yang bagaimana? Nah, ini jangan melayang dulu. Suami yang mengikuti aturan Allah dan Rasul. Ini suami yang salat subuh jam 7.30 minta patuh. Ente mesti patuh sama abang, surgamu di bawah tapak kakimu. Kata siapa? Suami yang membimbing istri, makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Makan sudah kasih? Sudah, sesuai dengan standar kemampuan kita. Pakai sudah? Sudah. Pakaian hijab syar'i, menutup aurat. Tempat tinggal sudah, sesuai dengan janganlah sampai kita tertekan, stres. Pendidikan, sanggup mendidik dia? Didik dia. Dari maghrib ke isya, adinda buka Quran, baca. Abang mau dengar. Sudah mantap bacaan. Tapi abang tak pandai mengaji. Kalau tak sanggup mendidik dia, bawa dia ke masjid. Hari Selasa, bawa dia ke Masjid Ar-Rahman, dengar Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Besok subuh Jumat, bawa ke An-Nur, dengar pengajian Dr. Saidul Amin, penyakit-penyakit hati. Subuh Ahad, bawa ke An-Nur, Dr. Mustafa Umar. Hari Sabtu jam 10 pagi, bawa ke An-Nur, pengajian Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, itu Asmaul Husna keliling. Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Apa artinya, apa maknanya? Itu dikaji semua oleh Dr. Mustafa Umar. Perhatian. Jangan istri minta perhatian, asik lah. Bang, kenapa kau tak memperhatikan aku? Mau nanti aku perhatian ya? Lah. Gitu. Perhatian, didikan, perhatian. Sudah diberikan, melawan juga dia, maka nusyuz, neraka jahanam tempatnya. Kalau sampai dia melangkahkan kaki keluar rumah tanpa izin suami, mati dia, maka matinya neraka jahanam. Man mata ayyuma mra'atin, setiap perempuan mati meninggal dunia, wa zawjuha radin anha, suaminya dalam keadaan ridha kepadanya, maka surgalah baginya. Sebaliknya kata Nabi SAW, huwa jannatuki wa naruki, suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Kau bisa masuk surga karena suamimu, kau bisa masuk neraka karena suamimu. Tapi suami yang taat, suami yang mengingatkan bapak, mengingatkan ibu tentang puasa sudah diqadha apa belum, suami yang membangunkan ibu di tengah malam mengajak tahajud, suami yang memperhatikan aurat, kenapa tak pakai baju kurung, kenapa tak jilbab panjang. Begitu. Jadi bukan asal mengambil nama suami saja. Tolong ceritakan beberapa peristiwa yang dilihat Rasulullah di neraka ketika Mi'raj. Akibat dosa apa saja mereka? Saya sudah bahas Isra Mi'raj dari A sampai Z. Berapa lama? 2,5 jam di Masjid Raudhatus Shalihin. Pakai Infocus. Malam itu saya azam, saya mau bahas dari A sampai Z. Saya minta masjid siapkan Infocus. Tinggal buka saja www.youtube.com Somad Isra Mi'raj, enter, download gratis, dengarkan sama anak istri, buat nonton bareng 2,5 jam, kalah Real Madrid PS Barcelona. Di antara yang dilihatnya apa Pak Ustaz? Dilihat ada perempuan yang makan, laki-laki membuat memakan daging busuk, daging bangkai saudaranya. Siapa ini? Jibril. Mereka lah yang suka menceritakan aib saudaranya, tetangganya, kawannya, sahabatnya.
Kalau ibu punya kawan suka menceritakan aib orang lain, waspadalah. Besok pagi ketika ibu tak ada, dia akan ceritakan aib ibu kepada orang lain. Kalau anak muda berjumpa dengan kawan suka ngerumpi aib orang lain ke kita, ketika kita tak ada, maka kitalah yang akan dia ceritakan orang lain. Itu sudah sifat dia. Maka cepat-cepatlah permisi. Beli kangkungnya 1 ikat, ngobrolnya 1,5 jam. Lalu kemudian Nabi melihat ada orang makan daging yang busuk, padahal ada daging yang segar. Siapa ini? Jibril. Inilah orang yang ada istrinya baik, cantik, solehah, tapi dia berselingkuh, berzina. Selingkuh. Sekarang selingkuh ini sudah menjadi biasa. Lagu pun judulnya selingkuh. Sepia, selimut tetangga. Sudah menjadi tren dan gaya. Tak terhitung tak berapalah SMS, WhatsApp yang masuk ke HP saya ini tentang perselingkuhan. Luar biasa. Ustaz, iya, suatu malam ketika lampu sedang mati, aku melihat ada cahaya terang benderang di kamar kami, dan cahaya itu pas di tubuh istriku. Kira-kira apa tuh Pak Ustaz? Istrimu sedang memeriksa HP-mu, Mas Bro. Karena dia khawatir kau selingkuh. Oleh sebab itu perselingkuhan ini luar biasa. Itu di antara beberapa. Kalau mau lengkapnya, bukalah YouTube, tulis Somad spasi Isra Mi'raj, dapat nanti videonya di situ. Bagaimana cara keluarga saya mengundang Ustadz untuk mengisi acara di masjid saya? Saya baru bisa mengisi pengajian bulan Oktober. Dari sekarang sampai September penuh. Pagi, petang, siang, malam. Tadi ada ormas ngajak rapat. Ustadz kapan kosongnya? Dari jam 11 malam sampai azan subuh. Kalian kalau mau rapat, buat undangan, saya datang. Apakah sah orang bertato sholat? Sah. Gimana cara kami mencari video Ustadz di YouTube? Tulis di situ Somad Tato. Dapat. Tadi sore ada perempuan nanya, tak tahu entah dari mana, ada yang menyarankan saya nanya sama Ustadz tentang menyambung bulu mata. Setahu saya dulu di kampung yang disambung tuh galah untuk nyuluk jambu. Seorang bulu mata disambung. La ilaha illallah. Saya bilang tuh sudah saya bahas dulu di masjid PMC. Gimana nyari videonya Pak Ustadz? Tulis di YouTube Somad Tato. Karena di situ ada pembahasan 5 tentang perempuan tukang buat tato, minta buatkan tato, mencabut bulu mata, alis mata, kemudian mencukur, mencabut, merapikan segala macam, menjarangkan gigi dan merubah ciptaan Allah. Ada videonya, share bagi ke kawan-kawan. Orang yang sudah bertato, maka kalau dia taubat tak perlu dia setrika tatunya. Biarkan aja, solatnya sah, wuduknya sah, karena tatu tak menghalangi, tidak najis. Ada tatunya gambar ular kobra, biarkan aja. Ini tidak diambilnya setrika, mau belok-beloklah ular tadi, biarkan aja. Tapi ada mazhab yang mengatakan tato itu najis. Mazhab Syafi'i ceritanya begini. Cara membuat tato itu dilobangi kulit itu, setelah berlobang dimasukkan kahal. Kahal itu celah yang dipakai, dimasukkan kahal. Ketika itu membekulah darah, itu yang disebut najis. Adapun setelah bersih dia tak perlu, biarkan saja. Jadi kalau ada preman masuk jadi imam bertato, biar aja. Imam di Jepang itu tato semua, karena mantan yakuza. Yakuza itu semua tato, dari sini saja tato semua. Yakuza, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, buat tato. Imam yakuza, ada videonya. Imam yakuza bertato tapi bacaannya mantap. Udahlah bertato tak pula mantap bacaan. Karena orang tua berkata air wuduk tak masuk, air wuduk masuk. Yang tak masuk air wuduk kutek.
tak masuk. Atau alat pencelup rambut yang dari plastik, tak masuk. Tapi kalau dia macam hinai, henna, black henna, tak apa-apa. Kuku potong pendek, karena kalau kuku panjang tak masuk itu air ke balik kuku, apalagi bertelur pula cacing di situ. Membuat bakwan dia. Saya makan bakwan tu hati-hati. Pori-pori tangan tubuh, padahal niat hati saya ingin sholat dan tobat. Saudaraku yang sudah buat tato, kalian tobat saya, sholat diterima. Dengar videonya baik-baik. Kalau mau lengkapnya, somat tato enter. Adapun yang mau buat tato, jangan tato. Jangan kalian buat tato. Ustadz dulu pernah buat tato. Dulu waktu kecil ada, kami buat waktu kecil. Ingin mirip Rano Karno. Dulu kecil-kecil. Bagaimana proses terjadinya Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq? Setelah Nabi Isra Mi'raj, diceritakan Nabi, Abu Bakar, aku tadi malam naik ke Sidratul Muntaha, dari Mekah ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, aku lihat banyak macam-macam. Kata Abu Bakar, sadaqta ya Rasulullah, engkau benar. Maka kata Nabi, ayyuhas siddiq, engkau adalah siddiq. Maka sahabat manggil dia Abu Bakrin Siddiq. Al-Khalifatul Awwal Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Nama aslinya Abdul Ka'bah, Abdul Hamba Ka'bah, Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Diganti Nabi namanya menjadi Abdullah. Nama ayahnya Abu Kuhafah, nama lengkapnya Abdullah bin Abi Kuhafah. Umurnya lebih tua Nabi 2 tahun. Maka ketika Nabi meninggal 63, dia berumur 61. Dia jadi khalifah 2 tahun, pas meninggal macam umur Nabi 63 tahun. Itulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dalam Islam menurut Quran dan hadis, bagaimana kisah Masjidil Aqsa pada akhir zaman nanti? Di akhir zaman nanti, maka orang Yahudi sudah 5 juta orang mengisi Palestina itu. Sejak 1946 Inggris memberi dia ke Yahudi, Yahudi pun merebut. Bahkan Google sudah menghapus Palestina dari peta dunia. Dibuatnya situ Israel. Kadang kita benci tapi rindu juga sama Google. Maka kata dia tak ada lagi Palestina, padahal PBB sudah mengakui Palestina. Maka nanti sampai masanya mereka perlahan-lahan. Pertama program mereka, semua Yahudi ramai-ramai balik ke Palestina. Sudah 5 juta berkumpul. Tanami Palestina dengan hijau-hijau. Karena kata mereka, mereka sedang menunggu Nabi terakhir juru selamat, Mesias. Mesias akan turun kalau Palestina itu hijau. Jadi Mesias itu sedang neropong dari atas, ditengoknya. Udah hijau belum? Kalau masih kuning, nantilah. Maka untuk supaya hijau, mereka punya program menanam pohon orkot namanya. Orkot itu tanamannya seperti pinus. Saya menengok dengan mata kepala saya sendiri pohon orkot. Saya sampai ke Rafah, mau masuk ke dalam tak bisa. Tegak kami di tepi Rafah. Rafah satu kota dibagi 2. Sebelah diambil Israel, sebelah diambil Mesir. Rafah di tengah. Hijau, ditanami mereka hijau. Dan betul kata Nabi, nanti batu pun akan berbicara kepada orang Islam. Ya abdallah, hai hamba Allah, hadza Yahudi, ini di belakangku ada orang Yahudi, fakturu, bunuh dia. Satu pohon yang pohon Yahudi yang tetap membela Yahudi. Apa dia? Syajaratul Warqat, pohon warqat. Subhanallah, apa yang dikatakan Nabi terwujud. Sampai sekarang mereka tanam warqat ini ramai banyak. Ketik di Google Al-Gharqad, alif lam ghain ra qaf dal, enter, nampak nanti pohon warqat. HP saya tak bisa ngetik Arab, berarti belum masuk Islam.
buka Play Store, tulis di situ Arabic Smart Keyboard, enter, dapat, masukkan, robah, ketik Arab, mudah cari hadis, bisa cari ayat, bisa cari program Quran. Nah, itu untuk memudahkan. Tengok pohon korkot. Dan nanti puncaknya akan peranglah umat Islam dengan orang Yahudi. Mereka meyakini itu. Kata mereka yang menang mereka. Nanti kalau kami menang, dunia ini akan kami kuasai dan non-Yahudi akan menjadi goim. Goim adalah keledai tunggangan. Kata kita yang menang kita. Kami yang akan menang, kami akan menguasai dunia. Kata mereka. Yang susah ini adalah orang kita yang memihak mereka. Inilah Ahokers. Bolehkah solat taubat dilaksanakan tiap waktu? Setiap waktu solat sunat taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Man yudlilillahu fala hadiyalah wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Sadaqallahul azim. Buya Hamka menutup Qur'annya salat sunat 2 rakaat. Datang anaknya Irfan, Buya salat apa tadi? Salat taubat. Memangnya dosa Buya apa? Sejak makmu meninggal, hatiku selalu terkenang dengan almarhumah. Buya Hamka salat sunat taubat karena hanya hatinya lebih banyak mengingat almarhumah bininya daripada Allah SWT. Tengok halusnya tauhid Buya Hamka. Orang sekarang mau ngenang bini orang. Jadi jangan anggap nyapai salat sunat taubat. Taubat kan habis mabuk. Bukan saudaraku. Setiap kita di banyak dosa, silap salah, bangun malam salat sunat taubat. Usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya bebas. Maksud bebas itu pilihlah. Yang Allah dhalin amin, bebas. Bolehkah? Boleh. Sebab pelan-pelan Buya Hamka orang alim, Masya Allah. Apabila imam baca ayat seperti kumur-kumur, tak jelas makharajul huruf, panjang pendek, sehingga ada rasa gelisah dalam hati, bagaimana sebaiknya Pak Ustaz? Apakah mengulang salat sendiri atau mohon ampun saja kepada Allah? Musyawarahlah, buatlah fit and proper test. Masjid di air dingin lebih bagus masjid kita ini daripada masjid di air dingin. Itu mengangkat imam hafiz Quran 30 juz. Masyarakat di sekeliling biasa saja. Masjid dekat rumah saya itu imamnya dibuat mahasiswa UIN. Bacaannya bagus, 2 orang, ganti-gantian mereka. Ketua masjidnya siapa? Abdul Somad LC. Kalau bapak sholat dekat rumah saya, mereka jadi imam. Kenapa tak ustadz yang maju? Saya kalau habis ceramah suara saya hilang. Bismillah. Jangan kita juga maju. Tapi kalau saya datang cepat, mereka segan maju. Jadi gimana caranya? Saya pura-pura lambat. Setelah nampak saya mereka udah maju, baru saya datang. Karena kalau saya datang, mereka segan. Udah saya bilang, saya kalau datang suara saya ini tak keluar. Tapi kalau saya keluar saya imam. Jangan sampai orang berbisik. Bapak tu dah tahu sejelas suara tak keluar. So mantap. Mahasiswa tu saya suruh maju. Mahasiswa fakultas dakwah. Mantap suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Disangkanya saya tak ada di belakang. Ada saya di belakang. Inilah. Jadi kadang kita ni tak tahu kita diri kita ini. Itulah perlunya. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Saya ni ceramah, kadang pengajian 1,5 jam, tanya jawabnya 1,5 jam, 3 jam, suara habis. Suara untuk ceramah sama suara baca ayat lain. Yang paham itu imam. Oleh sebab itu ada orang yang mungkin lebih muda dari kita, bacaannya lebih bagus, suaranya lebih lapang, silakan dia maju ke depan. Pak Ustadz, biasanya setiap akhir bulan para suami-suami hadir di rumah
Allah, ini gajian. Apakah uang gaji itu harus sepenuhnya diserahkan ke istri? Ada namanya nafkah. Nafkah itu wajib. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian, wajib. Tidak ada kewajiban suami menyerahkan semua hartanya, gajinya kepada istri. Jadi dia kasih nafkahnya, habis itu terserah dia lah. Cuman sekarang kan istri ini khawatir, nanti kalau abang itu terlalu banyak-banyak bercabang pikirannya Pak Ustaz. Jadi saya lah yang memegang. Itu musyawarah lah. Wa amruhum syura bainahum. Bang, tadi ada ketemu uang abang nih. Uang apa nih bang? Uang sial, kata dia. Kenapa sial? Udah kusembunyikan, kau dapat juga. Nah, ini Ustaz, ini pengalaman pribadi nampaknya. Nah, itu wa amruhum, musyawarah lah dia. Tapi bahwa kewajiban semua itu kan tak ada. Jika saya tidak memberikan nafkah kepada istri saya, kan itu bunyi sigat ta'liq. Nafkah, makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Itu hak ibu. Kalau ibu tidak diberinya selama 3 bulan berturut-turut, maka ibu pergi ke pengadilan agama, maka jatuhlah talak 1 kepadanya dengan membayar iwat Rp10.000. Coba putar video itu balik. Itulah gunanya direkam waktu nikah kemarin. Namanya sigat ta'liq. Buka di Google sigat ta'liq, enter, dapat. Posting ke nomor bapak sekarang. Bang, ingat sigat ta'liq? Kata dia, aku ingatlah, kata dia. Mana yang diutamakan Pak Ustaz? Istri apa ibu? Orang yang bertanya begini berarti ada masalah antara istri dengan ibu. Karena seorang istri yang baik akan berkata, bang, aku adalah milikmu, tapi engkau adalah milik ibu. Seorang istri yang baik sebelum nikah akan berkata kepada istrinya, I want to marry you. Aku akan menikah denganmu. Kata dia, welcome. Tapi sudikah engkau akan menjadi a second woman? Aku bukan perempuan bekas. Second maksudnya yang kedua. Sudikah engkau menjadi perempuan yang kedua? Memangnya yang pertama siapa? Amak Den. Saya bangga dengan preman yang bertatu, kumis tebal, rotot ke baju, tapi tatunya I love Amak Den. Untuk apa orang pakai baju koko, pakai peci, tapi takut sama bini? Sembilan bulan 10 hari bang, kau menumpang di perutnya, meregang nyawa dia melahirkan engkau bang. Titik peluh keringat sehingga kau jadi orang sekarang menyekolahkan engkau. Maka kau lebih lama, 25 tahun barulah kau kenal dengan aku, kata istri solehah. Maka ibumu dulu, karena ummuka. Jadi kalau perempuan itu baik, tak akan dicemburukannya suaminya dengan mak. Abang aja terus. Oh, itu ciri-ciri tak baik. Oleh sebab itu, fit and proper test. Tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan itu dinikahi karena 4. Limaliha, karena kaya. Wali hasabiha, karena raden, keturunan, syarifah, tengku. Wali jamaliha, karena cantik, minta ampun. Cantik istri sianu, bukan cuma cantik, jadi cantik, wapi tenan. Tapi pandanglah karena agamanya. Fasfar bidzatid din, pandang agamanya. Taribat yadaka, kau akan selamat. Saudara-saudara, anak-anak muda yang belum menikah, maka kalian carilah yang ada 4-4-nya. Kalau tak dapat, pandang yang terakhir karena agamanya. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa mencari kawan tak bercacat, seumur hidup tak akan berkawan. Mohon penjelasan Pak Ustaz agar suami-suami sekarang tak SSTI. Suami takut istri, kata ibu.
Ustaz, tolong doakan tetangga saya yang selalu iri dan dengki kepada kami dan tetangga lainnya supaya bisa terjalin kembali silaturahim antara kami semua bertetangga. Yang namanya orang benci dengki itu dari sejak zaman dulu sekarang tetap ada. Mati pun dia lagi akan lahir yang baru lagi. Waktu saya dapat berita lulus ke Mesir, apa kata orang yang tak senang? Somad lulus ke Mesir, mana mungkin lulus? Waktu saya pelatihan di Jakarta 2 bulan, apa kata yang tak senang? Paling-paling Somad tak jadi berangkat, malu balik kampung. Ketika saya sudah berangkat, apa kata orang tak senang? Alah, berangkatlah, bisa lah, paling-paling tak tamat, nanti tengok aja kalau tamat. Setelah saya tamat pulang, apa kata yang tak senang? Mana ijazahnya? Setelah saya tunjukkan ijazah, rupanya tadi dia tak bisa baca. Setelah sekarang saya ceramah, apa kata yang tak senang? Memang Somad itu sudah tamat Mesir, tapi macam-macam Wahabi nampak. Ridwan nas ghayatun la tudra. Keinginan orang adalah sesuatu yang tak mungkin kita capai. Jangan pernah ingin mencari ridha manusia, carilah ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun kawan, tetangga, sahabat yang selalu menyindir-nyindir kita, maka sebelum tidur malam ambil wudu, solat sunat witirkah, solat sunat hajatkah, selesai solat berdoalah, ya Allah, kawanku yang selalu menyindir-nyindir ini, beri dia hidayah, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, masukkan dia dalam surgamu ya Allah. Ustaz, pernah Ustaz doakan begitu ya? Bayangkan wajahnya, sebutkan namanya. Berat, memang berat. Awal-awal rapat mulut kita mendoakan. Maafkan dia ya Allah. Penuh sakitnya ini. Tapi lama-kelamaan cobalah. Balik dari sini nanti coba langsung. Kirimkan rekamannya ke saya. Begitu caranya. Maka Allah akan memberikan kelapangan hati. Bagaimana menanggapi tetangga yang iri hati, Pak Ustaz? Banyak yang iri nih. Orang tidak akan berhasil sampai dia menemukan 3. Yang pertama, kawan yang iri. Yang kedua, musuh yang benci. Yang ketiga, keadaan, lingkungan, zaman, waktu yang tak menyenangkan. Kalau ada orang yang iri, ada kawan yang benci, ada yang tak menyenangkan, berarti kita masih hidup. Berarti kita masih hidup. Kalau semuanya sudah tak ada lagi, berarti kita sudah mati. Karena dunia ini adalah tempatnya hak dan batil. Tapi kita tetap menasehati, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, dan jangan lupa mendoakan. Bagaimana ketika meninggal dalam keadaan tak bersapa dengan tetangga? La yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim an yahjura akhahu, mendiamkan saudaranya fauqa thalathi layalin, lebih dari 3 hari 3 malam. Saya sudah 2 hari setengah Pak Ustaz, segera kirim SMS. Itta'ala Allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, 25 malam lagi. Sekarang malam 11 Rajab, 21 Rajab, nanti malam 14, hari 14 Sya'ban, malam 15, malam nisfu Sya'ban. Hadisnya sahih, kata Syekh Albani. Ittala Allahu ala jami'i khalqihi, Allah mengampunkan semua makhluknya malam nisfu Sya'ban, illa, kecuali 2. Pertama, musyrik. Kedua, musyahid. Musyahid, orang yang belum berdamai. Berdamailah, karena kalau tidak, tak diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala.